Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam Musbias khusus kali ini untuk menjelaskan tentang keberadaan aset-aset desa di Desa Penglihatan. Sebelum kami menjabat sebagai perbekal, mulai Desember 2013, belum ada aset-aset desa yang terurus pensertifikatannya. Dari hal itu, pada saat saya mencalonkan diri sebagai perbekal, dalam visi misi saya, salah satunya mencantumkan program pensertifikatan aset-aset desa. Bagaikan gayung bersambut, pada tahun 2015, atas cerita dan saran dari Bapak Nengah Koyan, kami dianjurkan untuk segera mengurus pensertifikatan tanah kantor perbekal karena masih menjadi bagian tanah miliknya agar tidak bermasalah nantinya dengan anak-anaknya. Namun sayang, di perjalanan terjadi masalah karena pihak keluarga keberatan. Setelah beberapa kali dimediasi di tingkat keluarga, tingkat desa, tingkat kecamatan maupun kabupaten, gagal, akhirnya digugat di pengadilan oleh Bapak Nengah Koyan tahun 2017 dengan fakta hukum sebuah sertifikat yang terbit bulan Juni 1982 atas nama Nengah Koyan, dan di antara kita tidak ada yang tahu proses pensertifikatan tersebut. Dalam perjalanan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat yang intinya bahwa tergugat atau pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan desa menguasai tanah sengketa adalah melawan hukum dan tanpa alas hak. Sehingga kita harus menyerahkan tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, termasuk bangunan. Dari putusan tersebut berarti pendahulu kita, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ikut membangun dari tahun 1966-67 sampai dengan tahun 2017 atau 51 tahun yang lalu dipersalahkan oleh hukum. Untuk diingat kembali atau diketahui, kantor perbekal tersebut dibangun zaman perbekal Bapak Ketut Darpe tahun 1965 sampai dengan 1975. Bapak Nengah Koyan ikut gotong royong membangun, namun belum sampai bisa ditempati. Selanjutnya dilanjut oleh zaman perbekal Bapak Kutumas tahun 1975 sampai 1984, sampai ditempati tahun 1976 menjelang lomba desa, dan pada tahun 1982 terjadi pensertifikatan dilanjutkan zaman perbekal Bapak Wayan Sedane tahun 1984 sampai dengan 2001 dikembangkan. Kemudian dilanjutkan zaman perbekal Bapak Made Nariase SE tahun 2002 sampai dengan 2013, yang mana tahun 2009 dijadikan lantai 2 dan anak Nengah Koyan ikut bekerja pasang listrik. Saya lanjutkan setelah saya menjabat tahun 2015 finishing. Di tengah-tengah proses hukum berjalan, saya melanjutkan program pengurusan aset-aset desa dan sampai tahun 2018 yang bisa saya sertifikatkan tanpa hambatan, yaitu 12 aset desa, antara lain SD 1, 2, dan 3, Balai Banjar 4 Banjar, TK Satya Kumara, kemudian Balai Serbaguna atau Pasar, kemudian di server di batas desa, dan Balai Subak 2 buah, yang luasnya semua 71,5 are. Dari hal itu saya dari atas nama perbekal, setelah menjalankan proses hukum bersama para tokoh masyarakat dan masyarakat,
yang peduli aset-aset desa melalui kuasa hukum memohon maaf atas kegagalan kami mengurus kantor Perbekel yang kurang lebih luasnya 3 RW. Walau kami sudah berupaya mengikuti aturan-aturan hukum dengan baik atas petunjuk atasan, terutama Bapak Bupati dan bawahannya sampai Bapak Camat. Hasil rembuk dengan para penggelingsir pelaku sejarah, tokoh masyarakat formal dan informal, hasil musyawarah dengan masyarakat melalui paruman desa, namun akhirnya kita harus taat dan patuh pada putusan pengadilan karena kita hidup di negara hukum. Mungkin di antara kita, terutama saya, terasa tidak mendapat keadilan, tapi itulah pada akhirnya. Dan kita yang pasti harus taat dan patuh pada putusan pengadilan negeri. Untuk itu, saat ini kita bersama memohon bantuan Bapak Bupati bersama jajarannya, pimpinan OPD yang diberikan tugas, semoga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk desa kita, sehingga kantor Perbekel tersebut tetap menjadi aset negara atau pemerintah dan kita masyarakat Penglatan selalu aman, damai, dan santi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan dan kekeliruannya dengan segala hormat mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om Suksema.